Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya semangat guys, karena kedatangan pasien Ukhti. Iya, beliau bawa HP rusak, Vivo V5. Jadi beliau tuh terlihat panik ya. Lalu merasa khawatir dan menceritakan HP-nya itu habis jatuh dari motor dan memohon untuk diperbaiki dan memohon sekali data yang di HP ini jangan sampai hilang karena sangat penting banget. Oke, kita coba cas ya. Wow, amazing. Ini terlihat sekali ya bahwasanya respon dari HP-nya itu masih mempesona. Jadi jelas LCD pecah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, mungkin untuk orang awam yang belum paham, ya takutnya data hilang ya. Kalau kita yang sering melihat tutorial ataupun yang paham perbaikan ponsel itu sangat tidak sinkron ya. Rusaknya di LCD ya nggak mungkin data hilang. Oleh sebab itu saya jelaskan sama Mbak Ukhtinya, tenang Mbak, ini cuman LCD. Iya. Sampai-sampai beliau sebelum saya jelaskan tuh, pokoknya berapapun tak bayar lah Om, yang penting datanya ini Om, penting banget Om. Oke. Setelah saya cas ternyata cuman LCD-nya. Oke, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Vivo V5. HP ini dirilis tahun 2016. HP ini menggunakan chipset MediaTek ya. Lalu untuk Androidnya masih versi 6 dan sudah support LTE. Ini RAM-nya ada yang 4 ya. Dan kasus-kasus yang seperti ini ya, hanya LCD yang pecah lalu hanya getar saja, itu kebanyakan saya temui user atau pemilik HP itu sangat panik ya, terutama data-datanya. Ya, saya jelaskan di sini. Kemungkinan besar ya ada yang menonton video ini yang belum mengetahui semuanya ya tentang perbaikan ponsel. Data hilang disebabkan karena yang pertama HP itu error di program, lalu mengharuskan kita untuk hard reset ataupun ngeflash. Selain error, boot loop ya. Boot loop itu bisa berakhir dengan flashing atau reset, itu data juga hilang. Yang ketiga, mati total, itu bisa ke MMC dan data pun juga bisa hilang. Namun ada beberapa metode untuk pengamanan di MMC itu juga bisa ya, melalui UV box itu untuk kita save dulu, untuk kita backup datanya. Oke, ini sambil kita bongkar ya, kita sambil sharing pengalaman bahwasanya kerusakan HP itu belum tentu semuanya hilang data ya. Kadang ya ini yang bikin panik untuk pengguna atau pemilik HP ya. Oke, ini sudah saya buka untuk bagian hingga ke mesin ya. Kalau saya perhatiin ya, untuk di Vivo pertama kali rilis, terutama untuk di seri V,
dari apa ya istilahnya, dari susunan lalu komponen mesin itu terlihat solid ya, rapi, lalu apa, selalu ada pengaman ya, seperti penutup bagian konektor yang dikancing lagi dengan plat besi. Ini menunjukkan keseriusan brand Vivo kala itu. Ya, ini terlihat ya, untuk fleksibel touchscreen-nya sudah robek. Jadi Vivo ini merupakan salah satu yang jarang masuk di meja servisan saya selain LCD. Untuk kasus-kasus yang ke bagian mesin itu jarang. Kebanyakan sih Xiaomi, lalu kadang tuh ya Oppo ya. Namun kalau Vivo itu banyak yang saya temui ya di LCD, atau mungkin kebetulan saja ya. Oke, ini kita sudah ke tahapan buka LCD, dan saya perhatiin ini agak lumayan copot ya. Jadi saya lem lagi untuk di bagian frame ataupun tulangannya. Oke, kita back to menu ya. Artinya permasalahan data. Jadi konsumen itu rata-rata kalau HP rusak, yang ditanyakan pertama datanya hilang enggak. Dengan pernyataan konsumen tersebut, yang kita temui contohnya permasalahan sepele, ya kita jangan memanfaatkan keadaan ya. Kita jelaskan apa adanya, bahwa data aman, ini enggak pengaruh ke situ, ini cuman ganti konektor cas, contohnya nggak mau ngecas, atau contohnya mati tapi karena konektor cas rusak. Jadi semua kerusakan itu rata-rata user menanyakan datanya hilang tidak ya. Itu sering saya temui. Ya, ini saya sudah coba ya untuk LCD-nya. Ya, LCD berfungsi ya. Jadi sebelum saya pasang permanen ya, saya cobakan dulu. Oke, ini terlihat ya bahwasannya ini kategori sudah HP 2016 ya, udah lumayan lama ya. Namun bukan itunya yang dipikirkan pengguna itu. Kadang tidak HP-nya yang jadul kah, HP-nya yang biasa kah, tapi data yang sangat penting ya. Mungkin ya dia mempunyai akun penjualan online kah, atau mempunyai relasi yang sangat penting. Itu yang kadang itu sampai bilang user berapapun tak bayar, yang penting itu datanya jangan hilang. Padahal kasusnya cuma LCD. Ya, saya nggak tahu persis T-nya ini nonton atau tidak. Jadi ya kasus-kasus customer nih kadang unik-unik ya. Oke, ini sudah fix ya. LCD sudah dicek dan sudah berfungsi dengan baik. Lalu kita bersihkan ya sisa lem yang ada di frame. Oke, jadi untuk pemasangan itu ya saya biasa menggunakan lem warna hitam ya. Mungkin ada yang bertanya, Bang, itu kan backgroundnya putih, kenapa kasih warna hitam lemnya, tidak yang bening saja? Saya selama ini membandingkan ya, sering bandingkan lem yang bening sama yang hitam. Proses pengeringannya itu lebih cepat yang hitam. Itu yang saya temui ya. Namun ya semua itu ya selera saja ya. Mau yang hitam, yang bening. Namun saya lebih sering gunakan yang hitam. Oke, ini terdapat dua konektor fleksibel ya. Kita masukkan pada lubangnya. Dan fleksibel yang paling atas itu untuk bagian touchscreen, yang bagian bawahnya ya untuk LCD ya. Ya,
Setelah ini ya lalu kencangkan, boleh menggunakan penjepit ataupun dengan karet ya juga bisa. Oke, proses pengeringan bisa 30 menit ataupun 1 jam ya. Itu biasanya sudah maksimal keringnya kalau lem hitam. Ya kalau karena backgroundnya nih putih lalu kita kasih lem hitam, ya setidaknya kita bersihkan ya untuk sisa lemnya. Ya ini untuk harga LCD-nya bisa cek ya di toko online. Untuk V5 ini masih kategori terjangkau ya. Namun yang tidak bisa diremehkan itu Vivo di awal rilis itu sangat niat banget ya untuk memberikan istilahnya kualitas. Ini terlihat dari mesinnya, penyusunannya, kombinasi komponennya itu sangat diperhatiin banget. Sampai-sampai itu ada beberapa penguat ya, penutup di bagian SIM tray ada, di bagian LCD konektornya juga ada, lalu dilapisi lagi solasi hitam seperti ini. Jadi ya tidak heran ya kalau Vivo pertama kali keluar sangat disambut baik ya di pasaran smartphone khususnya di Indonesia ya. Nah saya ini nggak di endorse ya, tapi membaca dan memberi sharing ya barang-barang yang sering masuk ke servisan tempat saya ini ya jarang untuk di Vivo, kebanyakan di Xiaomi. Namun tetap punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seperti contoh kalau urusan MMC ya. MMC di Vivo, Oppo itu kebanyakan dilem. Kalau di Xiaomi itu tidak ya. Resikonya dilem itu kadang sangat besar ya, karena kita mesti bongkar lem dulu untuk ngangkat, lalu belum lagi pinnya bisa terangkat. Jadi untuk mengatasinya pun juga beresiko. Beda dengan Xiaomi, lem MMC nggak dilem tapi penggantiannya lebih mudah dan lebih cepat teratasi ya. Jadi semua tuh ada kelebihan dan kelemahan. Nah intinya di sini sebetulnya garis besarnya mungkin yang nonton ada yang hanya penikmat smartphone yang belum tahu tentang perbaikan. Data hilang itu disebabkan karena perubahan di program atau di software, baik di flash ataupun di hard reset ya, bukan di komponen fisik. Oke, ini sudah kelar ya. Dan untuk touchscreen berfungsi dengan baik, berhubung ini memang baterainya menipis ya. Oke, jadi ya seperti ini, data aman, tidak ada pengaruhnya ya. Oke, lalu kita ritual penggeletaan. Are you ready? Ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Ya ini si OT-nya mudah-mudahan senang ya. Sudah kelar, data pun aman. Ya jelas ya, karena nggak nyenggol sama sekali ke urusan data. Oke, bye-bye. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.